Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihok Misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang dialami oleh seorang pelajar yang sedang berlibur di dusun tempat tinggal neneknya, yang konon menyimpan banyak kejadian mistis. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini berawal saat Dina sedang liburan sekolah. Dia yang anak semata wayang merasa sangat bosan jika nanti liburan sekolahnya hanya diam saja di rumah. Akhirnya Dina memutuskan untuk menghabiskan hari liburnya di rumah neneknya yang jarak tempuhnya kurang lebih 3 jam dari rumahnya. Kebetulan neneknya hanya tinggal sendiri semenjak kakeknya meninggal 1 tahun yang lalu. Pikir Dina pasti seru liburan di dusun tempat tinggal neneknya. Begitu banyak pemandangan indah yang masih asri yang bisa dinikmatinya. Apalagi di sana juga ada sahabat semasa kecilnya yang bernama Sari. Dari kecil Dina memang tinggal di dusun neneknya. Hingga ia SMP baru pindah ke Jakarta. Dikarenakan pekerjaan ayahnya yang mengharuskannya pindah. Neneknya pun yang diajak pindah oleh orang tua Dina tidak mau dan memilih menetap di dusun itu karena mengurus kebunnya. Kita sebut saja dengan nama Nenek Mina. Hari libur pun telah tiba. Dina yang diantar oleh ayah dan ibunya sangat senang dan ingin segera sampai di rumah Nenek Mina. Dia juga kangen karena sudah agak lama tidak bertemu nenek. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya mereka sampai di rumah Nenek Mina. Dina yang turun dari mobil langsung berlari ke arah neneknya yang kebetulan sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Dia segera mencium tangan neneknya dan memeluk tubuh Nenek Mina. Nenek sangat senang melihat cucu kesayangannya itu datang. Beliau segera mempersilahkan Dina dan ayah ibunya untuk masuk ke dalam rumah. "Duh, Cak Ayu, kok ndak bilang kalau mau kesini? Tahu gitu kan nenek masakin masakan kesukaan kamu," ucap Nenek Nima sambil memegang tangan Dina yang terlihat juga kangen. "Iya nek, mau ngasih kejutan aja ke nenek. Kan aku udah lama gak kesini. Kangen banget sama nenek. Oh iya nek, selama seminggu ke depan kan liburan. Aku boleh ya nek tinggal di sini? Aku kangen suasana dusun ini." Nenek Mina tersenyum dan berucap, "Ya boleh Tonduk. Malah nenek seneng kalau ada temennya. Jadi gak kesepian. Ya sudah, kalian istirahat saja dulu. Pasti capek dari Jakarta. Nanti nenek masakin kesukaanmu ya." Dina mengangguk dan beranjak ke kamar yang telah disediakan oleh neneknya. Sedangkan ayah dan ibunya masih ngobrol dengan Nenek Mina. "Bu, aku titip Dina gak apa-apa ya. Besok pagi kami pulang ke Jakarta karena pekerjaan ayah Dina gak bisa ditinggal," ucap ibu Dina. "Iya, ndak apa-apa. Ibu malah seneng kalau Dina tinggal di sini. Jadi ibu nggak kesepian." "Ya sudah, kalian istirahat juga sana. Ibu mau masak dulu buat makan malam," jawab Nenek Mina sambil tersenyum. Akhirnya malam pun tiba. Mereka semua menikmati makan malam yang dimasak oleh Nenek Mina. Sudah lama sekali Dina tidak makan masakan Nenek Mina. Rasanya tetap sama, tidak ada yang berubah. Enak sekali. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi, ayah dan ibu Dina berpamitan untuk kembali ke Jakarta dan akan kembali minggu depan untuk menjemput Dina. "Din, Mama pulang dulu ya. Kamu jangan nyusahin nenek di sini. Jangan bandel loh." "Iya, Ma, tenang aja. Mama sama ayah hati-hati ya. Nanti kalau udah nyampe kabarin aku." "Iya." Kemudian ayah dan ibu Dina bersalaman ke Nenek Mina, begitupun Dina bersalaman ke orang tuanya itu. Pada siang harinya, Dina dan nenek duduk santai di kebun belakang rumah. Dia juga menanyakan lingkungan di sekitar dusun yang terlihat sepi tidak seperti dulu. Lalu nenek menjelaskan alasan dusun tersebut telah ditinggalkan beberapa warga.
Itu semua berawal dari seorang warga yang diduga melakukan sebuah ritual pesugihan. Sebut saja namanya Pak Salim. Sebelum Pak Salim dicurigai, di dusun tempat nenek banyak warga yang tiba-tiba terserang penyakit aneh dan meninggal secara mendadak. Awalnya orang yang terkena penyakit aneh tersebut mengalami sakit di lehernya. Setelah beberapa hari, orang tersebut meninggal dengan tidak wajar dengan leher seperti bekas cekikan dan mata melotot serta mulut yang menganga seperti orang ketakutan. Setelah ditelusuri, ternyata sebelum sakit, orang yang diduga tumbal itu diberi sesuatu oleh Pak Salim. Entah itu makanan atau uang. Pernah salah seorang warga bertanya kepada orang pintar tentang kejadian di dusunnya, dan semua jawaban orang pintar itu sama. Ada yang sengaja menumbalkan warga desa untuk tumbal pesugihan. Akhirnya warga mencurigai Pak Salim yang biasa dibilang orang kaya di dusunnya. Sedangkan pekerjaan Pak Salim dulu hanya buruh tani yang tak tentu penghasilannya. Sekarang tiba-tiba kehidupannya berubah 180 derajat. Pak Salim memang terkenal sebagai orang yang dermawan di dusunnya. Beliau juga suka membantu orang-orang di sekelilingnya. Hingga suatu hari, seorang warga mencurigai Pak Salimlah penyebab kematian warga-warga sekitar. Sehingga warga yang lain geram dan langsung menggerebek rumah Pak Salim, dan warga juga menemukan banyak sesaji dan beberapa tulang belulang yang diduga adalah bekas tumbal dari Pak Salim tersebut. Akhirnya karena amarah warga yang sudah memuncak, warga pun hilang kendali sehingga bermain hakim sendiri, hingga menyebabkan Pak Salim meninggal dunia di tangan warga. Dina hanya mengangguk mendengar cerita dari Nenek Mina sambil sesekali mengernyitkan dahinya. Akhirnya sore harinya Dina meminta izin nenek untuk mengunjungi rumah Sari, sahabat masa kecilnya itu yang tidak jauh dari rumahnya. Nenek juga mewanti-wanti Dina untuk pulang sebelum maghrib tiba. Nanti pulangnya jangan sampai maghrib ya, Nduk. Takutnya ada apa-apa. Siap, Nek. Lalu Dina mulai berjalan kaki menuju rumah Sari. Setelah 20 menit berjalan kaki, sampailah Dina di rumah Sari. Sari yang melihat Dina langsung berlari dan segera memeluk sahabatnya itu. Dina? Ya ampun, kamu kapan datang? Aku kangen banget loh. Sudah lama kita nggak ketemu. Kamu liburan di sini? Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Iya, selama liburan nanti aku tinggal di rumah nenek. Asik, ayo masuk-masuk. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah Sari dan mulai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa karena terlalu asik mereka ngobrol, sampai akhirnya mereka dikagetkan dengan Ibu Sari yang mengingatkan kepada Dina bahwa ini sudah hampir maghrib. Dina, maaf sebelumnya, ini sudah hampir maghrib loh. Apa kamu nggak dicari nenek nanti? Atau kamu nginep di sini aja daripada ketemu maghrib di jalan? Ibu takut nanti ada apa-apa sama kamu. Dina yang masih belum mengerti tentang keadaan dusun itu menjawab dengan santainya. Oh, iya Bu, aku sampai lupa. Tadi nenek juga pesan jangan sampai maghrib pulangnya. Tapi gak apa-apa deh, deket juga. Ya sudah, saya pamit dulu ya Bu. Sari, aku pulang dulu ya. Kamu yakin Din mau pulang? Gak di sini aja? Lah, iya, emang kenapa? Orang cuman deket ini, masa aku harus nginep sih? Nanti nenek nyariin aku kan kasihan. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Nanti kalau ada yang manggil-manggil jangan nengok, jalan aja terus. Kalau perlu kamu lari. Aku besok pagi ke sana ya, kita sambung lagi cerita-ceritanya. Ih, kamu jangan nakutin gitu deh. Emang ada apa sih? Yang manggil siapa? Enggak kok, enggak apa-apa. Ya udah pulang Gih. Setelah berjalan kira-kira 20 meter dari rumah Sari, tiba-tiba Dina merasakan hawa yang berbeda saat melintas di salah satu rumah warga. Rumah itu terlihat tidak terurus, menandakan bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni.
Tiba-tiba muncul sesosok anak kecil dengan bola mata hitam menyeringai ke arah Dina. Dina yang melihat itu lari terbirit-birit hingga sampai di tikungan. Rumah nenek sudah sedikit terlihat dari tikungan tersebut. Dina mulai mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ada yang memanggil dari salah satu rumah. Sepertinya dia mengenali suara tersebut. Suara itu terdengar tidak asing di telinga Dina. "Din, sini. Kamu sudah lama gak kesini," ucap seorang nenek tua yang berada di jendela salah satu rumah. Sontak Dina langsung menengok dan ternyata benar. Dina mengenali sosok tersebut. Beliau adalah Mbok Sum, nenek tua yang tinggal sebatang kara. Iya Mbok. Mbok Sum apa kabar? Sehat? Kebetulan aku libur seminggu Mbok, jadi nginep di rumah nenek deh, sahut Dina. Entah kenapa Mbok Sum terlihat berbeda pada saat itu. Raut wajahnya datar, mukanya pucat dan rambutnya sedikit agak berantakan. Lalu Dina cepat-cepat pamit dan melanjutkan perjalanannya. Sayup-sayup Dina mendengar suara tertawa Mbok Sum yang sedikit mengerikan seperti kuntilanak. Lingkungan dusun tersebut memang terlihat sangat sepi, mirip seperti suatu dusun mati yang tak berpenghuni. Dina lari secepat yang dia bisa hingga akhirnya Dina berhasil sampai di rumah neneknya. Nenek Mina yang menunggu Dina pulang terlihat sangat khawatir. Beliau segera membukakan pintu lalu menyuruh Dina cepat masuk dan segera mengunci pintu itu kembali. Dina yang terlihat masih ngos-ngosan itu segera diberi air minum oleh neneknya. "Nek, ini ada apa sih? Kok kampung ini rasanya beda banget gak kayak dulu? Rasanya mencekam banget di luar. Aku takut, Nek. Nenek tahu gak? Tadi aku lewat di depan rumah Mbok Sum. Terus aku lihat ada Mbok Sum lagi duduk di samping jendelanya. Pas aku nyapa, tiba-tiba Mbok Sum mukanya pucat dan ketawa kayak kuntilanak gitu, Nek. Serem banget. Makanya aku lari." "Itu sebabnya tadi nenek mewanti-wanti kamu agar tidak pulang terlalu sore. Kalau mau keluar main mending pagi aja. Duk, kampung ini sekarang sudah tidak seperti dulu. Semenjak banyak warga yang meninggal, kampung ini serasa mencekam pada saat malam hari. Apalagi ditambah sebagian warga yang memilih pindah ke kota. Jadinya penduduk di sini udah mulai sepi. Makanya mulai pukul 6 sore semua warga sudah mengunci pintunya masing-masing. Gak ada satupun yang berani keluar rumah. Tapi kamu gak perlu khawatir. Selama ada di dalam rumah kita aman kok. Ya udah, kita sholat dulu yuk." Semenjak kejadian itu Dina merasa takut akan pergi kemana-mana. Kalau tahu bakalan gini mending aku liburan di rumah aja deh. Gak usah senam jantung tiap malam. Tapi kasihan nenek sih kalau di sini terus-terusan, pasti stres, pikir Dina dalam lamunannya. Malam harinya Dina tidak bisa tidur karena terus terbayang-bayang kejadian tadi sore dan cerita-cerita tentang dusun itu. Tepat pukul 1 malam saat Dina terlelap, tiba-tiba ada suara ketukan di jendela samping kamarnya. Dina kaget dan segera bangun dari tidurnya. Ketukan itu berulang selama 3 kali. Jantung Dina serasa mau copot mendengar ketukan dari jendela tersebut. Tak lama suara ketukan itu hilang dan berganti suara laki-laki yang berkata, "Tolong aku." Mendengar suara itu, Dina kaget dan langsung lari ke kamar neneknya. Dia segera naik ke tempat tidur dan langsung memeluk nenek. Nenek yang kaget lalu terbangun dari tidurnya. Kenapa, Dok? Ada apa?" "Nek, ada yang ngetukin jendela kamarku. Terus ada suara minta tolong juga. Aku takut, Nek." "Oh, ya sudah, tidur sama nenek aja. Biasalah, kamu kan baru di sini. Mungkin mau kenalan," sahut nenek sambil tertawa. Nenek apaan sih? Kalau yang ngajak kenalan cowok ganteng mah gak apa-apa. Ini demit, siapa yang mau? Ya sudah, tidur lagi, ini masih malam. Dan akhirnya Dina pun tertidur di kamar neneknya.
Tak terasa sudah 4 hari Dina berada di rumah neneknya. Pagi itu sekitar pukul 9, Sari datang dan mengajak Dina untuk jalan-jalan di sekitar dusun. Lalu Dina meminta izin kepada neneknya dan mereka segera berangkat ke suatu tempat. Kita mau kemana, Sari? Ke Curug aja yuk. Ayo. Setelah 15 menit mereka menaiki sepeda, akhirnya mereka sampai juga di Curug. Dina mulai menanyakan sebenarnya ada apa yang terjadi pada dusun ini. Lalu Sari pun menjelaskan bahwa sebenarnya dusun ini seperti kena kutukan. Semenjak ada seorang warga yang dikeroyok hingga tewas karena diduga sebagai pelaku pesugihan. Banyak warga yang mengalami teror-teror mulai dari ketukan pintu di malam hari, penampakan-penampakan warga yang sudah meninggal, dan hal-hal menyeramkan lainnya. Mendengar penjelasan Sari, Dina pun merasa semakin takut dan ingin cepat pulang ke Jakarta. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sari mengajak Dina untuk pulang. Tiba-tiba Dina melihat seorang anak kecil yang sedang bermain air sendirian di pinggir curug. Sar, itu anak siapa? Kok sendirian gitu ya? Orang tuanya mana sih? Ayo cepat pulang, Din. Ajak Sari sambil sedikit menarik tangan Dina. Sepertinya Sari sudah paham apa yang dilihat oleh Dina. Meskipun ia tidak melihat apa-apa. Tunggu dulu. Kasihan loh itu. Kita antar aja ke rumahnya gimana? Takut kelelep nanti, masih kecil soalnya. Ini kan agak jauh dari rumah warga. Gak usah deh, Din. Ayo cepat pulang. Lalu Sari membisikkan sesuatu ke telinga Dina. Seketika Dina melotot dan berlari ke sepedanya. Mereka kemudian mengayuh sepeda dengan secepat mungkin. Lokasi curug itu memang sedikit agak masuk melewati persawahan yang di pinggir jalannya banyak pohon-pohon besar. Saat berada di tikungan, tiba-tiba mereka sama-sama melihat anak kecil yang Dina lihat tadi di curug. Anak itu tidak memakai baju, berdiri di pinggir jalan sambil menunduk. Sari memberi kode kepada Dina untuk tidak menghiraukan anak kecil tersebut. Setelah mereka sampai di depan anak kecil itu, tiba-tiba anak kecil tersebut memperlihatkan wajahnya dan kagetnya mereka. Ternyata wajah anak itu sangat mengerikan. Dengan bola mata hitam dan mengeluarkan darah, dan mulut yang menganga hingga hampir ke telinganya. Sari dan Dina yang sama-sama melihat itu pun berteriak dan terus mengayuh sepedanya. Dan akhirnya mereka pun sampai ke rumah nenek. Lalu mereka duduk di kursi teras nenek. Ya ampun, semakin serem aja nih kampung. Udah sepi, banyak begituannya lagi. Aku jadi pengen pulang, ucap Dina. Ya beginilah, Din. Aku juga sebenarnya gak betah tinggal di sini. Tapi bapak sama ibuku udah punya rencana sih mau pindah. Tapi masih gak tahu sih kapannya. Soalnya masih ngurus kebun di sini. Mau dijual pun masih belum laku. Ya udah, Din, aku pulang dulu ya. Takut ibu nyariin. Iya Sari, kamu hati-hati ya. Lalu Dina masuk ke dalam rumah dan menemui neneknya. Dia bercerita tentang apa yang dilihatnya barusan. Neneknya hanya mengangguk dan sambil mengerus kepala Dina. Iya, Nduk. Itu pasti arwah tumbal pesugihan yang masih belum tenang, karena jasadnya masih belum ditemukan. Kamu gak usah takut ya. Selama ada nenek, kamu aman deh. Iya, Nek. Kemudian Dina makan siang dan setelah makan langsung tidur siang. Tidak terasa ini adalah hari ke-6 Dina menginap di rumah nenek. Itu tandanya besok Dina sudah harus pulang ke Jakarta. Perasaannya lega sekaligus sedih. Lega karena tidak lagi akan mengalami teror horor. Sedih karena harus meninggalkan neneknya sendirian lagi. Siang itu Dina pergi ke rumah Sari untuk berpamitan kalau besok dia akan pulang ke Jakarta. Sari, aku pamit ya, besok pagi mau pulang ke Jakarta. Duh, kok rasanya cepat banget ya, Din? Kayaknya baru kemarin kamu datang.
Iya, kamu hati-hati ya. Jangan kapok-kapok main kesini. Iya, Sari, aku nggak kapok kok. Lagian di sini kan masih ada nenek. Ya udah, aku pulang dulu ya, Sari. Ini sekalian masih mau packing-packing barang. Iya, Din. Kamu hati-hati ya. Lalu mereka pun berpelukan dan Dina pulang ke rumah nenek. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dina masih belum bisa tidur dan masih menonton televisi. Sedangkan nenek sudah tidur. Dina menonton TV di ruang tengah dekat dengan dapur. Saat asik menonton, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara penggorengan yang berbunyi seperti ada yang memasak. Dina menengok dan memanggil nenek. Nek, nenek di dapur. Ngapain masak malam-malam, Nek? Nenek lapar lagi. Nek? Tidak ada sahutan dari arah dapur. Seketika Dina ingat dan bulu kuduknya merinding. Ya ampun, nenek kan lagi tidur. Kalaupun bangun kan pasti lewat sini. Nggak mungkin aku nggak lihat nenek lewat. Ini kan jalan satu-satunya menuju dapur, pikir Dina dalam hati. Tubuhnya kaku seakan menolak untuk digerakkan. Bunyi penggorengan itu terus berbunyi dan semakin nyaring. Mulut Dina seakan terkunci, tidak bisa melakukan apapun. Mau memejamkan mata pun tidak bisa. Tiba-tiba ada sesosok wanita yang berjalan merangkak dari arah dapur. Sosok tersebut sangat menyeramkan menurut Dina. Dengan rambut yang panjang menutupi wajah, banyak luka di mana-mana, kuku-kuku yang panjang, baju lusuh yang berwarna putih dan juga bau yang sangat menyengat. Melihat itu seakan nafas Dina terasa terhenti. Dadanya menjadi sesak, sedangkan tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dina melihat jelas makhluk tersebut merangkak perlahan ke arah Dina. Dina juga melihat ada air liur yang menetes dari mulutnya. Hingga sampai makhluk itu di depan Dina, kuku makhluk itu perlahan menyentuh pipi Dina. Sekarang jarak mereka mungkin hanya 1 jengkal. Dina hanya bisa menjerit dalam hati. Dia berusaha untuk memanggil nenek namun tidak bisa. Hingga wajah makhluk itu semakin dekat dan seketika pandangan Dina gelap. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Paginya Dina ditemukan nenek pingsan di bawah sofa ruang TV. Setelah terbangun dari pingsannya, Dina telah dikelilingi oleh ayah, ibu, nenek, dan Sari. Raut wajah Dina sangat ketakutan dan memandangi ruangan sekitar. Nak, kamu kenapa nak? Kok bisa pingsan? Tanya ayah Dina dengan perasaan cemas. Yah, mah, ayo pulang. Aku takut mah. Kalau boleh, nenek kita bawa aja pergi dari sini ya mah, ajak Dina. Lalu nenek Mina duduk di samping Dina dan mengelus kepala Dina sambil berkata, Duk, nenek ndak apa-apa kok di sini. Nenek sudah nyaman tinggal di sini. Kamu ndak usah khawatirin nenek ya. Nanti nenek pikir-pikir lagi ya Duk. Kalau nenek pingin tinggal sama kamu, nanti pasti nenek telepon ayah kamu suruh jemput. Beneran ya nek? Iya Nduk. Mama Dina baru sadar kalau anaknya itu mengalami demam. Dina terlihat pucat dan seperti tidak ada tenaga untuk berdiri. Ya ampun nak, kamu panas sekali. Nanti kita mampir ke klinik dekat sini ya. Ya udah yuk kita berangkat. Dengan dipopong oleh ayahnya, akhirnya Dina masuk ke dalam mobil. Lalu ayah dan ibu Dina berpamitan kepada nenek Mina. Mobil pun melaju meninggalkan rumah nenek. Sedih rasanya hati Dina ninggalin nenek sendiri lagi di rumahnya. Tapi mau bagaimana lagi? Dina juga harus sekolah. Nenek pun tidak mau diajak ke Jakarta. Sesampainya di rumah, demam Dina sudah mulai turun. Malam harinya Dina mulai bercerita tentang apa yang terjadi di dusun neneknya itu kepada kedua orang tuanya. Ayah Dina hanya mengangguk-angguk dan tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan anaknya itu. Beliau menduga bahwa Dina hanyalah berhalusinasi saja. Lain dengan Mama Dina, beliau sangat terkejut mendengar cerita anaknya tersebut. Terlihat dari raut wajah Mama Dina,
Beliau terlihat cemas memikirkan Nenek Mina. Lalu beliau meminta suaminya untuk membujuk Nenek Mina agar tinggal bersama mereka. "Ya, tolong bujuk ibu untuk tinggal di sini aja dong. Mama kok khawatir mendengar cerita Dina tadi. Mama takut aja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lagian ibu di sana kan sendirian. Kalau ada apa-apa kita juga jauh, gak bisa ngontrol juga. Kamu kan anak tertua. Mungkin ibu kamu mau kalau kamu yang bujuk." "Iya deh mah, ayah coba ya. Sebenarnya ayah juga pengen ibu tinggal di sini. Kasihan sudah tua juga." Akhirnya keesokan harinya Dina mulai melakukan aktivitas dengan normal. Dia mulai bersekolah dan keadaan berjalan seperti biasanya. Setelah beberapa bulan, akhirnya Nenek Mina berhasil dibujuk oleh ayah Dina untuk tinggal bersama mereka. Tentu Dina sangat senang dengan kehadiran neneknya itu tanpa harus khawatir memikirkan keadaan Nenek Mina di dusun angker tersebut. Ya, sekian cerita pengalaman Dina saat liburan sekolahnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat membawakan cerita-cerita horor menarik lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita mistis dan ingin dibagikan di channel ini, silahkan kirim cerita kalian di email kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.